kebaikan-Ku. Beri syukur apapun keadaan kita. Oh, yakinlah rahmat-Mu besertaku. Beri syukur. Amin. Angkat hatimu. Allah bekerja buat kebaikan-Ku. Beri syukur, beri puji. Aku yakin rahmat-Mu besertaku. Aku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin Tuhan rahmat-Mu besertaku. Mari sembah Dia. Katakan rahmat-Mu besertaku. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Kau selalu berbuat yang baik buat hidupku Tuhan. Engkau selalu rancangkan kebaikan buat hidupku. Haleluya. Dan tak ada satupun rancangan-Mu yang jahat. Oh, semuanya bagi kebaikan-Ku. Semuanya bagi kebaikan-Ku Tuhan. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur Yesus, ku bersyukur. Bahwa hati kami takut akan Tuhan, bahwa hati kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Syadabadalabadalabadalabada. Yesus, Yesus, Tuhan. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu beri kemenangan, Nama-Mu jaminan hidupku Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Syadadadadadabasa. Syadadadadadabasa. Keredayadabasado. Bawa kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Bentuk kami. Syekababababababababa. Beri hati yang taat Tuhan. Biar firman-Mu hidup dalam hidup kami. Syekayadadadadadabo. Syadadadadadabase. Nayararabo. Sekayarabase. Oh, Jesus, Lord Jesus. Oh, biarlah revival terjadi di sini. Revival terjadi di sini. Hujan Roh Kudus terjadi di sini. Syadadadadadabadalabadalabadalabadalabada. Kami percaya Kau sanggup mengadakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Syekabababababa. Yang mustahil terjadi. Syekab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 a. Korabasandadadadabasa. Yadadadadadadabo. Yadadadadadadabo. Syadadadadadadabo. Haleluya. Haleluya. Korabasandayadabo. Kinderarayadayadabo. Sikiaradadadamase. Shikarayadadadabo. Siadadadadabase. Kiadayadabanayaradabadagorabasikabadabadaba. Yenderararabadabadabadabadaba. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala perkara beri syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu pun yang jahat dalam hidup kita. Oh, yang
seringkali menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Adalah dosa dan kesalahan yang kita lakukan dengan tidak takut akan Tuhan. Mari kita saat ini minta kepada Tuhan pengampunan. Biarlah hati kita dibuka, hati kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan mengasihi hati yang bertobat. Tuhan mengasihi dan memulihkan jiwa-jiwa yang mau sungguh-sungguh datang kepada Dia, menyerahkan hidupnya bagi Dia, yang mau untuk diperbaiki, yang mau untuk dipulihkan. Tuhan pasti akan melakukannya dengan senang hati. Tuhan pasti akan melakukannya dengan caranya yang ajaib. Sembah dia saudara. Dia Tuhan yang bukan Tuhan yang jauh. Dia adalah Aba, Bapa kita. Mari Dia sumber hidup kita. Panggil Dia. Aba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, lebih dalam terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Mari panggil Dia Aba. Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba,
Mari bangkit berdiri. Kita serukan sama-sama. Abba, panggil dia. Ku panggil engkau ya Bapa. Amin. Nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Jadi anakmu, memanggilmu Yesus, ya, lebih tinggi dari langit. Begitulah kasih Bapa, oh, lebih dalam dari semuanya kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta kau lebih tinggi dari langit. Katakan begitulah kasih Bapa. Pagi hari ini kita semua didekat oleh kasih-Nya. Terima kasih buat cintamu pada pagi hari ini yang boleh kami rasakan. Oh, we are full of your love this morning, Lord. Thank you, Jesus. Kami sungguh boleh merasakan betapa Engkau baik. Engkau kalau menyediakan semuanya selalu penuh dan bahkan sampai meluber. Bahkan sampai melimpah supaya hidup kami boleh jadi berkat. Hidup kami boleh jadi kesaksian buat satu dengan yang lain, Tuhan. Dan namamu dipermuliakan. Terima kasih buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan, katakan. Katakan. Haleluya, katakan. 1, 2, 3. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, siapa mau terima berkat Tuhan yang terbaik pada hari ini, pada pagi ini? Amin. Mari kita mau tinggikan Dia. Kita mau praise, kita mau puji Dia dengan semua yang terbaik. Amin. Sebab masing-masing dari kita diberikan kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita. Amin. Pastikan Roh Kudus ada. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia
puji Tuhan. Nanti minggu depan jangan terlambat ya Bapak Ibu. Supaya kita bisa dari awal berdoa bersama, menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Katakan shalom, God bless you. Good morning, haleluya. Amin. Oh. Siapa mau diberkati? Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Serukan. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Bila dua orang bersehati dan sepakat, sehati saudara, amin, minta apa saja pasti Dia beri. Amin. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Saya mau diberkati melimpah. Oh, katakan yes. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, amin, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, amin, katakan minta apa saja pasti Dia beri. Sebab itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Amin. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janjinya, itulah
percaya kita adalah pemenang. Sebab apa? Sebab tidak ada satupun yang kita lakukan selain hanya Tuhan saja. Amin. Hanya Tuhan yang berperang bagi kita. Hanya Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Hanya Tuhan yang bisa pulihkan hidup kita. Amin. Oleh sebab itu hanya kita ini cuma diberi. Kita ini dikatakan lebih dari pemenang karena semuanya pemberian. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang duduk kembali. Oh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau terima berkat. Kalau kita terima berkat, hidup kita diisi penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Amin. Dan apa yang keluar itu adalah berkat. Baik itu ucapan, baik itu juga pikiran, baik itu juga apapun juga yang kita kerjakan, saudara. Biarlah itu jadi berkat buat orang lain. Oleh sebab itu jangan jadi batu sandungan. Mari kita mau saling mendahului dalam meneladani banyak hal, saudara, dalam hidup kita. Kebenaran tetap kita junjung tinggi sebab itu adalah panji Allah kita. Dia Jehovah Nisi, panji keselamatan umatnya. Haleluya. Oh kita tidak bisa lari dari kasih karunia-Nya. Kita tidak bisa lari kalau Tuhan mau berkati kita, Tuhan mau mengasihi kita. Percayalah Tuhan pasti lakukan itu asal kita surrender, asal kita menyerah di hadapan Tuhan. Haleluya. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Kemana aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Tak satu pun dari hidupku yang luput dari-Mu Bapa. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan. Ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadari. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu. Meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiring-Mu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Mari nyatakan sama-sama. Kemana aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Tak satu pun dari hidupku yang luput dari-Mu Bapa. Oh, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan. Ajaib semua yang Kau buat, jiwaku menyadarinya. Perkataan-Mu hidup di dalamku, bangkitkan iman
percayaku kepadamu, meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiringmu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Perkataanmu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu, meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiringmu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Mari siapkan hatimu, buka lebar-lebar. Perkataanmu hidup di dalamku, bangkitkan iman percayaku kepadamu, meskipun belum ku mengerti, namun ku memilih percaya akan kebesaran-Mu. Janji-janji-Mu hidup di dalamku, menguatkanku untuk tetap mengiringmu. Hanya Kau Tuhan sandaranku, amin, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan sandaranku, Tuhan andalanku. Kebaikan-Mu selalu terjadi dalam hidupku. Engkau yang percaya bahwa kebaikan Tuhan telah disediakan buat hidupmu. Kau keluar dari tempat ini, kebaikan Tuhan mengikuti engkau. Dan kau dibuatnya berhasil dalam ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang terbaik. Haleluya. Kami ucap syukur Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah, biarlah kiranya Kau beri kami hati yang taat Roh Kudus, supaya hati kami mudah dibentuk. Dan Kau memberkati setiap kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Berkati Tuhan juga hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Juga sekolah minggu yang sedang ada di padang Tuhan saat ini, Engkau memberkati ibadah mereka. Kami percaya semua diberkati, semua dibangun, semua diberikan semangat yang baru. Dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Pagi ini kita akan dilayani oleh Pastor Kiki. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa beribadah
Bersama-sama, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan buat saya pribadi untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Pagi hari ini saya akan sampaikan sesuatu hal mengenai kembali ke titik awal, ke titik nol, saudara ya. Saudara, ketika saudara dengar kata mulai dari titik nol, saudara ya, itu konotasi kita apa, saudara? Pertama kali kita dengar kembali ke titik nol, ya, biasanya di pom bensin, saudara ya. Biasanya kita dengar mulai nol, Pak. Nah, ya seperti gambar ini coba dipersiapkan PowerPoint-nya. Saudara, seringkali manusia itu dinilai dari berapa digit angka yang dimiliki, benar saudara ya? Ya, berapa nilai IP-mu berapa? Nah, mobilmu, oh harganya murah, berarti orang itu kurang bernilai. Ya, rumahnya, oh ini ditaksir senilai 10M, gitu. Wah orang ini bernilai saudara. Ya, jadi kebanyakan manusia itu seringkali menilai dari berapa digit yang dimiliki, saudara. Ya, ingat bahwa kita itu diciptakan Tuhan itu istimewa. Ya, tanpa hal itu pun kita sudah mulia, saudara. Ya, kita diperlengkapi. Ingat ketika kita kejadian pasal yang pertama kali Tuhan berfirman, dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau. Artinya hidup kita tuh awal itu kita sudah diberkati, saudara. Berkat itu bukan akibat, ya. Berkat itu sebab, ya. Awalnya kita diberkati terlebih dahulu, baru kita memberikan sesuatu berkat, saudara. Jadi saya katakan bahwa manusia itu bukan dinilai karena berapa digit yang dimiliki, saudara. Termasuk tabungan kita. Seringkali orang menilai, oh orang ini lulusan sarjana apa gitu ya, universitas apa. IP-nya berapa? Oh IP-nya 3,9 atau 4. Ya. Oh dianggap bernilai, sesuatu yang istimewa. Memang tidak salah saudara, tetapi seringkali manusia mengukur keberhasilan, kesuksesan itu dari berapa digit yang kita miliki, saudara. Ya. Tidak mau kalau manusia itu mulai dari titik nol. Enggak punya tabungan, enggak punya cadangan. Oh orang ini enggak sukses, orang ini enggak berhasil, enggak punya fasilitas mobil misalnya, orang ini enggak sukses. Saudara, seringkali manusia melihat secara jasmani apa yang dimiliki, saudara. Mari kita refleksikan diri kita pada pagi hari ini. Ya, kadang gini saudara, saya tulis saudara di sini di dalam PowerPoint ya. Kadang kita enggak sadar ya terhadap kesalahan yang masih kita lakukan berulang-ulang. Seringkali kita enggak sadar. Ya, mungkin sikap kita, mungkin perkataan kita yang berulang-ulang selalu membuat kesalahan yang tanpa kita sadari, saudara. Atau yang satu sisi yang kedua yaitu tidak sadar akan apa? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan bisa menghambat pekerjaan Tuhan, saudara. Contohnya malas, ya. Itu kan hal-hal yang tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan yang seringkali kita tidak menyadarinya bahwa kita tuh ada sesuatu yang harus kita benahi, saudara. Malas gampangkan gitu, saudara. Ya, menyepelekan kalau bahasanya, saudara. Apalagi menganggap hal itu sepele, mungkin nggak tepat janji. Itu hal-hal sepele seringkali tapi membuat budaya. Saudara tahu budaya? Budaya itu artinya tanpa kita berpikir pun kita melakukan, saudara. Itu budaya. Di luar negeri itu budaya antri, saudara. Tanpa disuruh kamu antri enggak, tapi mereka sudah mengerti seharusnya bagaimana mereka, misalnya di dalam tempat beli tiket ya, seringkali kan terkenalnya Indonesia itu apa? Suka nerondol, suka enggak sabaran, saudara. Itu budaya-budaya yang mari pada pagi hari ini kita perlu benahi, saudara. Ya, yang enggak berkenan, kemalasan, suka egois, mementingkan diri sendiri. Yang penting aku begini, pokoknya gini semua. Semua serba menunjuk pada diri kita, saudara. Kemudian kritikan-kritikan, seringkali suka mengkritik, saudara. Saudara, manusia itu ahli menilai, saudara. Termasuk saya, saudara. Manusia itu dikasih kemampuan untuk menilai. Tidak salah, saudara, kita menilai. Asal penilaian kita itu masih dalam pikiran kita, saudara.
Jangan sampai kita mudah menilai, kita keluarkan, belum tentu yang pikiran kita yang kita keluarkan itu benar, saudara. Hak kita bisa menilai, kita punya penilaian itu hak manusia masing-masing, saudara. Hubungannya dengan Tuhan, saudara. Tetapi kalau sudah dikeluarkan ke orang lain, entah itu benar atau salah, itu menjadi tanggung jawab kita, saudara. Makanya pernah saya sampaikan di dalam doa pengerja. Yang doa pengerja pasti ingat, saudara, tentang asumsi, saudara. Ya, seringkali manusia itu memegang asumsi, dalam zona asumsi. Ya, itu yang bahaya, saudara. Ya, bahaya. Karena belum tentu pendapat kita, pikiran kita benar. Selama masih dalam pikiran kita, itu hak saudara. Tetapi setelah saudara keluarkan, tidak tentu benar atau salah. Itu tanggung jawab saudara kepada orang yang mendengar pendapat orang itu, saudara. Jadi hati-hati dengan asumsi, hati-hati dengan kritikan, hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Ini yang seringkali tidak sadar, kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu menghambat pekerjaan Tuhan. Kemudian apa? Kita berpikir, refleksi diri, mengapa ya rohani kita nggak bertumbuh? Mengapa ya saya kok dari tahun ke tahun kok sepertinya mengalami stagnasi, nggak ada pertumbuhan, nggak suka baca firman, yo males tadi sudah, nggak suka beribadah asal-asalan. Kalau sempat aku beribadah, kalau bisa aku berdoa, kalau ada waktu aku membaca firman Tuhan. Ini hal-hal yang seringkali membuat iman kita nggak mengalami peningkatan, nggak mengalami progres, saudara. Apalagi seringkali kita juga gagal dalam hal apa? Nggak bisa belajar untuk rendah hati. Senang dipuji, saudara. Kebanggaan. Hari-hari ini banyak orang yang butuh yang namanya validasi. Sudah tahu validasi? Pengakuan. Contohnya apa? Saudara, sekarang ini kan zamannya medsos. Di medsos selalu aja kita pengennya supaya orang melihat kita. Ya, status kita, macet aja diperlihatkan, saudara. Antri makan juga difoto terus ditampilkan. Apalagi, saudara, semuanya supaya dilihat, supaya membutuhkan validasi. Ini loh aku begini. Apalagi kalau saudara pergi-pergi gitu diberkati, posting hal-hal yang menarik, itu enggak salah, saudara. Tapi pada dasarnya manusia itu butuh yang namanya pengakuan, saudara. Tetapi hati-hati, saudara. Ya, kalau hal ini terus kita biarkan, lama-lama kita merasa apa, saudara? Merasa memegahkan diri, saudara. Mencari perkenanan manusia, ya satu sisi validasi, saudara. Sebab itu mari pada pagi hari ini, saudara, ya, ketika saat ini kita berhadapan dengan Tuhan, mari kita bawa diri kita sepertinya seolah kita seperti dalam titik nol, tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan, saudara. Ya, benar-benar kita mau mengosongkan diri kita. Ya, artinya kita tidak merasa punya ilmu. Ya, saudara mungkin bangga, ini loh ilmuku. Aku dulu kursus misalnya musik, aku dulu sekolah di musik di sini. Membanggakan diri kita, saudara. Ya, mari kita belajar untuk mulai dari titik nol. Merasa kita tuh enggak ada apa-apanya di mata Tuhan, saudara. Ya, tidak merasa punya prestasi. Ya, seringkali manusia kan butuh diakui, ini loh prestasiku. Kalau enggak aku, enggak mungkin sukses sekolahanku. Kursusku berhasil karena aku. Mungkin dalam hal pelayanan yang lainnya. Ya, merasa kita punya sesuatu. Ya, merasa kita punya kebaikan. Yaitu hal-hal yang mari kita pagi hari ini saya ajak saudara untuk belajar untuk bisa mengosongkan diri kita, saudara. Ingat firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Yesus saja katakan apa? Aku mengosongkan diriku menjadi seorang hamba. Atributnya dia kosongkan nol, saudara. Ya, kenapa saya katakan ini, saudara? Kalau kita nggak sadar, kita akan jadi orang yang sombong, saudara. Ya. Saya pagi hari ini saya sampaikan bahwa ayo kita belajar untuk kita bisa mereset diri kita, saudara. Setiap hari. Reset itu apa, saudara? Dihapus hal-hal yang dulu kebanggaan kita, ayo kita kosongkan supaya Tuhan berikan sesuatu yang baru lagi. Kitab Mazmur pasal yang ke-139. Daud katakan apa? Next. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Selidiki aku. Saudara, yang bisa menyelidiki itu
kita, saudara. Manusia kita dengan Tuhan sendiri. Hati nurani kita diselidiki, saudara. Bukan karena apa? Selidiki lewat apa? Lewat firman. Bukan lewat sesuatu yang lainnya, saudara. Ini saya baca tentang Daud ini luar biasa, saudara. Ya, dia merasa tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Jangan-jangan jalanku salah, jangan-jangan jalanku serong. Siapa yang tahu, saudara? Makanya hati nurani itu kita perlu jaga, saudara. Masing-masing kita punya hati nurani kok. Tuhan berbicara itu lewat hati, saudara. Sudahkah aku melakukan ini, benar enggak? Aku berkata ini, benar enggak? Apakah saya bisa bertanggung jawab dengan kata-kataku ini? Apakah aku bisa bertanggung jawab dengan tindakanku ini? Ini yang dikatakan Daud. Kenalah hatiku, Tuhan, uji aku. Kenalah pikiran-pikiranku. Artinya pikiran kita, tadi saya katakan, pikiran, saudara punya penilaian itu hak saudara. Hubungannya dengan Tuhan aja. Tapi ketika pikiran saudara keluarkan kepada seseorang yang sudah nilai, saudara yang tanggung jawab kepada orang itu, saudara, benar atau salah. Bukan lagi hanya kepada Tuhan, saudara. Makanya bicara soal penguasaan diri. Kitab Galatia katakan apa? Hukum, Galatia pasal yang ke berapa itu? Buah roh. 9 buah roh. Salah satunya hukum tentang penguasaan diri. Saudara, kalau kita melanggar hukum itu dihukum loh, saudara. Saudara melanggar hukum di kota Tuban aja lah. Misalnya berkendaraan nggak pakai SIM, kena polisi, saudara kena hukuman. Paling enggak saudara harus bayar, menebus STNK yang dibawa polisi. Begitu juga kasih, apalagi kemurahan, kebaikan, sukacita, penguasaan diri itu hukum yang tidak bisa dilanggar, saudara. Mari kita belajar supaya kita bisa menguasai diri kita. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, uji aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, tuntun aku di jalan yang kekal. Saudara, next, saya kasih ilustrasi, saudara. Next gak ada, coba setelah. Nah ini saudara, ya. Saya waktu merenungkan tentang saya mengaca, saudara, ya. Saya seringkali kan ngaca. Saya ngaca diri saya, saudara. Orang kalau suka ngaca itu pasti lihat apa, saudara? Dirinya kan. Benar enggak? Saudara ngaca lihat siapa? Masuk lihat orang lain. Saya tulis ini, ngaca biar enggak ngaco. Loh, ngacau biar enggak ngaco. Semakin sudah ngaco berarti sudah sedikit ngaca. Kita ngaca apa? Ngaca firman Tuhan. Artinya semua yang bisa kita perbaiki. Self diri kita, jangan langsung ke orang lain. Ayo kita ngaca. Ngaca lewat apa? Kita bukan ngaca kaca, saudara. Ngaca lewat firman Tuhan. Saya ngacanya juga lewat firman Tuhan. Oh, aku ini masih suka ngamuan ya. Oh, aku ini masih suka bohong ya. Ada firman Tuhan. Oh, aku masih tidak taat ya. Ngacanya bukan ke orang lain, ngaca ke firman Tuhan. Makanya saya tulis ngaca biar enggak ngaco. Hidupmu ngaco, dirimu sendiri ngaco, orang lain ngaco, keluargamu. Kenapa? Kita enggak suka ngaca lama-lama dengan firman Tuhan. Mari kita lebih lama ngaca supaya kita enggak tambah ngaco. Setuju, katakan amin. Ngacau firman Tuhan. Ya, ngaca itu lihat diri sendiri, bukan lihat orang lain. Lihat lebih lama. Oh, aku suka bikin kacau. Oh, aku suka nyusahkan banyak orang. Oh, aku bikin malu diriku sendiri. Itu ngaca, saudara. Oh, aku masih ada jerawat di sini misalnya, saudara. Oh, aku di sini ternyata ada kutilnya misalnya, saudara. Oh, aku berarti kurang sisiran, belum lurus rambutku. Disisir, saudara. Artinya semua yang bisa diusahakan, mari kita usahakan, saudara. Termasuk hubungan kita dalam keluarga, hubungan suami istri. Mungkin komunikasi hari-hari ini kita terhambat. Hubungan suami istri kita putus atau mati. Di rumah tapi tidak ada komunikasi. Banyak terjadi, saudara. Maka saya katakan, ayo kita ngaca ke firman Tuhan lebih banyak, lebih lama. Selama kelihatan berarti kita masih bisa dibenahi, saudara. Perilaku kita, habit kita. Tadi malas, oh iya aku gak malas lah. Oh, aku tak mau belajar on time. Itu habit-habit yang perlu kita benahi, saudara. Ya, semua hal yang bisa diperbaiki kita perbaiki. Ya, bagian mana yang perlu diperbaiki atau diubah. Oh, aku ternyata kurang sabaran ya. Karena firman Tuhan katakan belajar bersabar. Oh, berarti aku kurang sabar ya.
oh di area ini loh aku perlu harus upgrade. Aku misalnya pemain musik, aku kok seringkali kok salah ya. Aku belajar supaya enggak menyusahkan yang lainnya. Hidup kita itu bukan hidup karena kita sendiri sudah. Mempengaruhi, benar enggak sudah? Seperti saudara benih sudah. Ya, saya pernah sampaikan waktu doa puasa sudah ya. Hidup kita tuh kita seperti sedang memberikan benih. Ya, ya. Kalau satu benih itu potensi benih itu sudah tanam. Sudah pernah buka buah apel, iris buah apel, disegani dua, buka. Itu kan ada benihnya tuh, ada apa bijinya tuh. Itu saya bayangkan satu biji itu bisa menghasilkan apa saudara? Satu pohon. Artinya apa yang kita berikan mungkin dalam keluarga kita saudara. Kalau kita hidupnya kita ngaco, seluruh keluarga itu kena getahnya saudara. Itu masih keluarga, belum meningkat lagi dalam pekerjaanmu, lingkunganmu, dalam gereja. Hidup kalau ngaco semua susah saudara. Semua kena getahnya. Makanya kita gak bisa kita tuh individu, maksudnya kita sakarpu atau karpu dewe. Hati-hati saudara. Ya, sikapmu itu akan membuat saudara damai atau kacau saudara. Ya. Makanya pelajaran apa yang kita bisa ambil dari kengacauan kita saudara. Ya, kita perlu refleksi diri hari ini saudara. Aku kok bikin kacau ya, kok gak bikin damai sukacita, gak bikin tenang, bikin susah banyak orang saudara. Dalam keluarga kok bikin kisruh ya. Mungkin saling saudara. Pernah saya sampaikan saling saudara. Ya. Istrinya begini, suaminya gak terima. Kowe kok iso minggat, aku ya iso minggat. Kowe kok ngamuk, aku ya iso ngamuk. Mari saudara. Itu membikin keluarga itu pecah saudara. Hubungan suami istri itu harusnya Tuhan ciptakan tuh punya tujuan saudara. Ya. Saudara jangan kalau yang belum nikah ya, jangan saudara wes aku nikah ben bahagia, salah. Jangan saudara punya prinsip aku nikah ben bahagia. Dulu saya pernah dengar orang-orang zaman dulu itu ngomong, wes kowe nang nikah ben bahagia uripmu ben dadi wong lho. Kok dadi wong iki piye to, saudara? Berarti selama ini kita jadi orang, saudara. Ya. Dalam pekerjaan juga gitu wes toh kowe. Saya pernah ngomong-ngomong sama teman saya, tetangga saya. Saya tanya, Pak Idong, sudah punya momongan ya? Saya bilang, ya belum. Saya gantian tanya, lah yang nomor 1, saya tahu anaknya 3. Lah yang nomor 1 di mana? Oh sudah jadi orang sekarang. Sudah jadi orang. Berarti selama ini tak guyoni, dadi wong. Maksudnya itu sudah punya pekerjaan. Oh berarti orang nilainya itu dari hal-hal yang seperti itu. Saudara. On the way jadi orang. Saudara. Saya mau kasih judul kapan-kapan. On the way jadi orang. Saudara. Ya, kapan-kapan saya kasih judul on the way jadi orang. Ya benar saudara. Orang itu dinilai digitnya. Sukses. Oh jadi orang. Yang nomor 2 masih belum lah, doakan. Yang ketiga juga sudah jadi orang. Kerja di sini, di bank ini gitu. Ya saya tahu lah mereka kan orang yang tidak ngerti firman saudara. Kembali ke sini saudara. Jadi kalau boleh saya katakan saudara pagi hari ini, hidup itu adalah sebuah perjalanan pulang ke asal saudara. Ya. 0 ke 0. Kenapa saya katakan hidup adalah sebuah perjalanan pulang ke asal dari 0 pada 0. Saudara mulai dari kecil merocot ke rahim ibu sudah keluar ya lahir. Itu kan kalau bayi itu kan enggak ada langsung rambutnya saudara, gundul. Ya. Nanti lama-lama terus tadi ya ini. Dikatakan apa saudara? Dari kecil terus menginjak remaja, menginjak dewasa. Ada kan perubahan fisik kan ada. Ya. Mungkin dari suara, mungkin dari rambut. Nanti sudah tua itu juga brodoli rambutnya sudah kembali ke seperti bayi lagi sudah. Benar enggak sudah? Dari 0 saya kenal kepada 0 sudah. Maka saya tulis dalam kitab Kejadian ini sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sudah kita tuh debu sudah. Makanya apa yang kita sombongkan sudah? Pengkhotbah katakan apa? Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Artinya kalau kita ini debu, apa yang kita banggakan saudara? Ini loh saudara. Mari kita merefleksikan diri kita pagi hari ini. Yang saudara banggakan itu apa? Saudara cari pengakuan manusia itu loh. Tujuannya apa saudara? Apa yang kita perlu banggakan saudara? Kita enggak dapat. Saudara kalau coba bolot bahasanya saudara. Kan keluar bolotnya saudara. Manusia itu dari tanah saudara. Kecuali kalau saudara gini jadi emas saudara. Bukan dari emas saudara. Saudara gosok tanganmu badan saudara. Pasti ada namanya bahasa Jermannya bolot saudara. Tanah itu saudara. Benar pengkhotbah katakan
dari debu kok menjadi tanah. Next, Mazmur. Coba dikatakan apa? Kitab Mazmur. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat dikatakan bahwa kita ini debu, dust, debu. Siapa yang pelihara debu? Tidak ada. Siapa yang alergi dengan debu? Semua pasti pernah. Nek bisa, misalnya meja ini tak bersihkan supaya enggak debunan. Benar enggak? Debu itu semua orang enggak suka debu. Kalau bisa tak hindari debu ini. Kalau bisa meja ini enggak ada bersih dari debu. Alergi, enggak bernilai. Itu awalnya saudara. Ya, kalau kita sadar kita ini debu, enggak berarti apa yang kita sombongkan, apa yang membuat kita tinggi hati, saudara. Ayo kita sadar siapa kita, saudara, pagi hari ini. Dikatakan Tuhan ingat bahwa kita ini debu. Sesuatu yang rentan manusia. Sesuatu yang fragile, mudah hancur. Apalagi pasir itu kan kecil, saudara. Tempatnya juga di bawah, saudara, injek-injek, saudara. Itu kita, saudara. Asalnya kita, saudara. Ya, mudah kita dihancurkan oleh dosa. Gambarnya gitu, saudara. Pasir kan, debu kan lembut. Gambarnya kita itu sudah dihancurkan oleh dosa, saudara. Ya, kita lemah. Oleh sebab itu mari kita kembali yang namanya titik nol. Next, coba. Ini saya tulis, saudara. Kitab Mazmur nanti kita buka. Kita loncat dulu, coba. Next. Ya, yang pertama, saudara. Ya, titik nol itu apa tuh, saudara? Mari saya ajak saudara itu sadar siapa kita di hadapan Tuhan, saudara. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apa yang kita banggakan akan lenyap, saudara. Dalam perjalanan hidup kita itu setiap kali kita pernah atau mungkin berada dalam satu titik nol, saudara. Pernah enggak kita ngalami hari-hari ini, saudara? Enggak tahu kapan, saudara, mungkin pernah ngalami yang namanya kita ada dalam titik nol. Artinya apa, saudara? Sadari siapa kita di hadapan Allah. Tadi Tuhan katakan, Tuhan itu ingat bahwa kita itu debu, saudara. Kita tidak bisa membanggakan diri kita, saudara. Ya, mungkin saya bertanya, titik nol itu bisa datang dalam bentuk apa aja? Titik nol bisa datang dalam kita saat kita gagal. Usahaku gagal. Wes aku bangkrut bahasanya, saudara. Wes aku tidak sukses. Itu kita sedang mengalami yang namanya titik nol. Aduh, mulai dari awal lagi. Aku sudah mengusahakan gini kok enggak berhasil. Mungkin sudah yang kedua, kita enggak hubungan relasi kita dengan sesama kita. Mungkin sudah dikhianati. Mungkin saudara ditinggalkan. Bisa jadi tinggalkan istrimu, anakmu, suamimu, rekan-rekanmu, pekerjaanmu. Itu kita ada dalam titik nol, saudara. Kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin dalam kematian ditinggalkan. Dan kita kasih itu kita sedang ada dalam titik nol. Sehingga kita mengingat sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Kemudian apa? Kita seringkali mentok dalam pelayanan. Terasa kering, tidak ada arahnya. Aku tuh kudu piye toh melayani. Pernah enggak sudah ngalami yang melayani? Kita merasa, aduh kok wis mentok ya. Harus gimana? Mungkin sudah melayani dalam skop kecil sebagai gembala kecil. Gembala FA. Aduh, tak layani gini kok ya. Kok susah sekali. Kok tambah hilang. Ya, ditinggalkan anggota keluarga kita. Ya, mari saudara. Firman Tuhan katakan jangan ingat-ingat yang dahulu kala. Kita buka Yesaya pasal yang ke-43. Yesaya 43. Yesaya pasal yang ke-43. Ayatnya yang ke-18. Yesaya 43 ayat 18 dikatakan apa? Firman-Nya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dari sini kita diingatkan Tuhan, saudara. Ya, sesungguhnya titik nol itu bukan akhir dari segalanya. Seringkali kita sudah, aduh, piye iki wis nasib. Wis mending gini aku tak mati aja. Ingat, saudara. Ya, Tuhan katakan jangan ingat-ingat yang dahulu. Tuhan akan buat sesuatu yang baru. Mujizat itu selalu baru, saudara. Enggak, dulu sama, beda-beda. Cara Tuhan itu beda-beda, saudara. Makanya, saudara, waktu saya memerenungkan Yesaya 43 ini, saya ingat yang namanya Musa, saudara. Musa suatu ketika harus, bahasanya minggat, saudara. Harus lari
gara-gara dia membunuh orang Ibrani pada waktu dia di Mesir. Dia di Midian, di padang gurun Midian. Ya, itu bicara soal apa, saudara? Midian itu bicara soal Tuhan itu berusaha supaya apa? Melepaskan keakuannya Musa. Musa anak diadopsi, anaknya Firaun, anak raja, fasilitas kerajaan. Dia bisa seenaknya mau membunuh, mau apa. Dia orang istana, anak kesayangan Firaun. Tapi suatu ketika Tuhan harus melepaskan pakaian Mesir tanda petik. Sombongnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Saudara, arti Midian kalau saya lihat di kamus Alkitab itu bicara soal proses pemurnian. Mungkin Tuhan sedang pakai kita, akan pakai kita, dipersiapkan. Tapi Tuhan terlebih dahulu akan apa? Melepaskan pakaian Mesir tanda petik tadi. Kesombongan kita, keakuan kita, egois. Tidak bisa menguasai diri kita. Tuhan sedang runtuhkan hal itu, saudara. Lewat mungkin kehidupan kalau waktu itu Musa di padang gurun. Tapi mungkin dalam hal saat ini, saudara. Mungkin dalam hal masalah, mungkin dalam pekerjaanmu. Saya pernah sampaikan bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menggoncangkan, saudara. Ya, sudah sedang mencabut hal yang tidak dari Tuhan. Mungkin pekerjaanmu, supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan saja, saudara. Yang kedua, titik nol itu apa maksudnya, saudara? Kembali ke PowerPoint. Titik nol itu artinya tempat di mana kita disadarkan kembali. Yang kedua, bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Saya ulangi ya, tempat di mana kita disadarkan kembali bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Di kitab 1 Tawarik 29 itu perkataan Raja Daud. Dia katakan apa dalam ayat yang ke-11, 29 itu? Ya Tuhan punya mulah apa? Kebesaran. Ya Tuhan punya mulah kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mulah kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia nyanyikan itu, saudara. Dia katakan kepada Tuhan. Segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Semua yang kita tempelan-tempelan dalam kita itu semuanya punya Tuhan, saudara. Ini yang dikatakan Daud, makanya Daud saya baca ceritanya Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Dia menyadari siapa dia. Kalau bukan Tuhan tidak ada siapa-siapa. Tidak bisa dia punya istana yang punya apa? Kemenangan, punya pangkat sebagai seorang raja, punya pengaruh yang besar. Tapi di titik itu dia katakan bahwa semua adalah kepunyaan Tuhan, segala-galanya. Kalau baca dalam ayat yang ke-14, katakan apa? Sebab siapakah aku ini? Sudah buka dalam 1 Tawarik 29 14. Sebab siapakah aku ini Tuhan, dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela ini kepadamu. Sebab daripadamulah segala-galanya. Saya ulangi ya. Sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Ini Daud, saudara. Kemudian yang ketiga apa? Titik nol itu apa maksudnya, saudara? Kembali ke PowerPoint. Semua topeng atau kebanggaan kita runtuh, saudara. Yang tersisa hanya diri kita, saudara. Yang siap dipulihkan oleh kasih karunia Allah. Yang ketiga, coba tampilkan. Nah ini, kita tuh hidup kita tuh seperti tempelan, saudara. Ya, kita tuh cuma pengelola, saudara. Kita bukan pemilik, saudara. Kita pengelola. Saya bisa pandai itu karena kita mengelola. Dari kepandaian dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Saya punya kekayaan misal properti, mungkin rumah, kendaraan, juga anakmu, dititipkan Tuhan untuk sudah kelola. Makanya sehebat apapun manusia kalau nggak bisa mengelola dengan baik, cepat atau lambat runtuh, saudara. Gereja ini kalau nggak dikelola, bangunannya dibersihkan gimana, ya rusak, saudara. Manusia kita kalau nggak dikelola, ya rusak, saudara. Tadi saya katakan apa? Ngaca yang lama supaya hidupmu nggak ngaco, saudara. Kita kelola hidup kita lewat firman Tuhan. Karena manusia itu dikatakan Yakobus apa? Manusia itu seperti uap. Saudara tahu uap? Coba buka, saudara, Yakobus 4:14. Kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jabatanmu bisa sekejap hilang.
Kekayaanmu bisa sekejap hilang. Apalagi teman-temanmu bisa sekejap hilang. Kalau kita nggak mengelola hidup kita, saudara, tata kelola. Makanya Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan katakan apa kepada Adam? Aku menempatkan engkau di taman supaya engkau mengelola taman itu, saudara. Saudara lihat di Eden itu luar biasa, ada sungai Tigris, ada apalagi Pison. Di situ ada emas, ada Hewila, tempat apa? Bedolah itu apa namanya, Pak ya? Seperti kayak damar bedolah. Itu kekayaan yang luar biasa. Makanya Tuhan katakan kelola. Aku tempatkan engkau di taman. Artinya manusia itu dari kitab tadi saya katakan kita sudah diberkati sejak awal, sudah. Status kita itu diberkati. Kalau sudah orang tanya, kamu gimana hidupmu? Sangat diberkati. Loh, kamu kok cuma punya mobil itu? Loh, orang kan nilainya dari berapa digit yang kita miliki, sudah. Sangat diberkati, saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Makanya berkat itu bukan akibat, tapi sebab dari awal itu sudah memberkati kita. Bayangkan Adam dari awal sudah memberikan nama hewan, binatang, semua yang memberikan nama siapa? Bukan Tuhan, saudara. Yang memberikan nama itu Adam. Hikmatnya luar biasa. Makanya Alkitab katakan hampir sama seperti Allah. Loh, bayangkan, saudara. Nah, kalau kita itu dikatakan hampir sama seperti Allah, berarti artinya kita kan punya hikmat yang luar biasa. Masalahnya kita tidak mengelola hidup kita males, kita ogah-ogahan, kita suka menunda kesempatan. Itu kita nggak mengelola hidup kita. Hubungan keluarga itu pecah ya karena kita nggak bisa mengelola keluarga kita, saudara. Bukan kelola itu bukan soal properti aja, kelola hubungan. Saya baru sadar, iya aku kok selama ini kok sepertinya saya cuek dengan rekan-rekan saya. Saya belajar untuk saya bisa mengelola hubungan, itu kelola, tata kelola, saudara. Kelola bukan cuma soal properti loh, kamu mengelola keuangan bukan soal keuangan. Tapi hubungan kita, hubungan nikah kita kelola. Kenapa kok hancur? Mungkin aku nggak bisa mengelola kehidupanku. Aku egois, aku merasa benar, aku merasa tidak salah. Satunya juga demikian, ajur. Ingat loh, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Hubungan nikah itu bukan kalau gesekan itu wajar, saudara. Sama, kenapa? Karena kita sama kan, ya kita sepadan, sama di mata Tuhan. Ada gesekan sama. Tapi itu tujuannya supaya apa? Supaya kita lebih lagi, kita hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara. Jangan, gak cocok, buyar. Sampai kapan, saudara, seperti itu? Yang ketiga, saudara, kembali ke tadi PowerPoint. Kita seperti uap, sebentar. Saudara tahu uap itu lama enggak? Wes, langsung hilang, saudara. Apalagi 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 7. Oh, Mazmur dulu aja, Mazmur 103. Mazmur 103, coba dibuka ke Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai 16. Ya itu betul. Ya. Adapun manusia itu hari-harinya seperti rumput. Tuh, saudara, seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Next. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara harus siap dilupakan. Manusia itu gampang lupa. Loh, aku mbien gini kok, mbok lupakan. Loh, itu katakan. Tempatnya tidak punya lagi. Manusia mudah lupa, manusia mudah tidak diingat lagi. Next, apa lagi? Apabila angin, 17 gak ada ya? 16 ya? Iya sampai 16 saja. 17 betul, 17 coba lihat. Yang kekal apa, saudara? Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya ini kekal. Kasih Tuhan itu kekal. Kalau manusia itu enggak kekal, kayak rumput. Hilang lenyap, berapa tahun terus lali, enggak ingat. Itu wajar, itu manusia, saudara. Tapi kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Mari, saudara, yang ketiga nih, titik nol adalah semua topeng atau kebanggaan kita akan runtuh. Yang tersisa hanya manusia kita yang rapuh, tetapi akan dipulihkan oleh kasih karunia Allah. Ya, ayo kita mau tanggalkan topeng kita, saudara. Jadi orang yang autentik, yang asli. Di gereja, di rumah sama. Jangan di gereja sok suci, tapi di rumah, waduh, sikapnya kurang ajar, perkataannya pedes. Sesama orang lain, saudara. Apalagi, nggak jadi berkat, medit. Nggak berani untuk menabur. Jadilah diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Ini otentik, saudara. Jadi orang yang orisinil, sama. Oh, di pekerjaan sama kok.
Aku kenal Pak Anu di pekerjaan sama, aku kenal di gereja sama. Orangnya ya kayak gitu. Jangan butuh pengakuan di luar, saudara. Kalau keluargamu sendiri enggak mengakui saudara, enggak bangga. Banyak orang loh saudara, oh pekerjaannya sukses, pelayannya sukses, tapi di rumah enggak jadi kebanggaan saudara. Itu kita masih pakai topeng. Nah sekarang next, kapan manusia kembali ke titik nol? Ya, Mazmur 73. Ini Asaf ini sempat iri kepada orang fasik ceritanya. Saudara buka saja Mazmur 73. Mazmur 73, yuk kita buka ya sama-sama. Mazmur 73 ayat yang pertama. Ini pergumulan Asaf. Ya. Saya akan bacakan aja ya, biar cepat ya. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Kenapa kok dia katakan tergelincir, terpleset? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, ternyata Asaf ini iri dengan kehidupan orang fasik. Lalu gak kenal Tuhan, kok hidupnya sukses ya? Kok gak ada masalah ya? Kok sepertinya kok propertinya kok terus saja ada yang baru, ada yang baru. Lah aku ini percaya Tuhan, hidup takut akan Tuhan, kok hidupku sepertinya soro tambah gak makmur sepertinya itu saudara. Ini Asaf dan katakan apa? Gak ada kesakitan loh pada mereka. Mereka sehat, gemuk dan tubuh mereka segar, gak mengalami kesusahan manusia. Sepertinya mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara, dari sini yang pertama kapan toh manusia itu kembali ke titik nol, saudara? Saat yang namanya mengalami kegagalan, saudara. Ya, saudara pernah gagal? Saya pernah gagal, saudara. Coba usaha pernah gagal. Mungkin saudara pernah usaha, gak tahu gagal Pak, aku Pak. Mulai dari umur 10 tahun sampai umur 60, gak tahu gagal. Nonsen saudara. Ya, manusia kita tuh pernah gagal saudara. Ya, makanya ayat yang ke-21 apa? Coba lihat. Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 dikatakan apa? Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara pernah enggak sakit sini seperti kayak emah tuh, menusuk-nusuk? Saya pernah saudara. Pinggang saya sini saudara. Ya, ternyata ada waktu di ronsen itu ada kayak cairan gitu ya, yang mengendap saudara. Ini beda tapi ini, dia menusuk-nusuk rasanya dia iri, gara-gara iri sama orang fasik itu sampai loro aku, sampai rasanya dia sakit saudara. Ya, hatiku terasa pahit, menusuk-nusuk. Kapan saudara? Saudara mungkin mengalami seperti itu saudara. Orang sakit mah itu kan kadang-kadang bukan soal mah juga, nggak telat makan, tapi pikiran saudara. Bener nggak? Kakek mikir sampai sakit mah. Sampai sakit apa saudara? Kalau orang mikir, banyak mikir itu apa kadang-kadang? Migrain juga, waduh ngeluh. Lah kenapa? Iki gak di duit, dompetnya kosong. Mikir. Dompetnya cuma gambar pedang dengan wajah yang sangar. Ya, itu masalah yang gagal saudara. Ya, saat kita gagal, ditolak, dikhianati, dihancurkan. Loh Yesus pun loh saudara, Yesus itu juga pernah dikhianati. Yesus juga pernah dijual. Yesus juga pernah dipermalukan, disiksa, endingnya disalib saudara. Loh bayangkan ya, dia raja loh. Seperti itu saudara. Ya, makanya Mazmur tadi katakan aku ini dungu dan tidak mengerti kenapa harus ini. Kembali tadi saudara, saya katakan bahwa manusia itu remah-remah saudara. Manusia kita tuh debu. Ya, kita bisa gagal, kita bisa nggak berhasil. Tetapi kita melihat saudara, ya, bagaimana Mazmur ini kembali bertobat. Kita lihat, coba ayatnya. Untungnya dia sadar saudara. Mazmur ayat yang ke-73, yang ke-17. Ayat ke-17 apa? Katakan apa? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Ini sudah, kekayaan kita kan sekejap. Jabatan kita bisa sekejap hilang. Lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Dikatakan apa? Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Saudara, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan itu
memberikan sesuatu yang baru, pengertian-pengertian yang baru. Makanya jangan segan-segan kita bersaat teduh. Kita rest dengan Tuhan. Maria dikatakan dipuji sama Yesus. Ya, dia selalu duduk di kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Yesus katakan. Beda dengan Marta. Marta sibuk dengan urusannya. Ya, sampai Tuhan katakan, "Yesus, Tuhan, Marta, Marta, kenapa kamu menyibukkan dirimu?" Hari-hari ini memang Saudara, kita dibuat sibuk sama setan, Saudara, sama iblis. Dibuat sibuk supaya kita enggak lagi fokus kepada Tuhan. Ada aja. Saya pernah coba, Saudara, bangun pagi, Saudara. Saya kalau sudah kesiangan, Saudara, orang tuh pasti gopoh. Wes gak baca firman nanti, wes doa cepet-cepetan gitu. Tuhan selalu bangunkan saya sebelum azan, Saudara. Disik-disikan, Saudara. Ya, saya nyembah Tuhan sama Susan, saya bangun. Saya kalau dia masih tidur saya nyanyi, dengar ben tak banterno gitar ben suara denger, Saudara. Ya, bangun, doa. Ya. Ya, Saudara gitu loh, Saudara. Dalam hadirat Tuhan, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera. Ya. Pemazmur juga lihat ketika aku dalam hadirat Tuhan, aku mengerti kesudahan mereka. Oh, gini toh. Awalnya dia tidak ngerti, dia cuma pikirannya. Tapi ketika dalam hadirat Tuhan dia ngerti, oh kesudahan orang fasik itu kayak gini. Nasibnya kayak gini. Dia bertobat. Ya, coba ayat yang ke-24 dikatakan apa? Pemazmur ini katakan apa ayat 24? Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaannya. Saudara, coba next PowerPoint. Apa yang Tuhan lakukan ketika pemazmur ini dekat kepada Tuhan? Pemazmur ini dalam hadirat Tuhan. Dia memegang. Dia juga bukan memegang tapi mengangkat kembali. Mungkin kita dalam titik nol, kita jatuh, pekerjaan kita enggak berhasil. Tuhan pegang kita, Saudara. Enggak sampai tergeletak. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Asal kita jadi orang benar, Saudara. Bukan karena karepe kita dewe, kenekatan kita, Saudara. Tuhan memegang, menuntun lagi, dan diangkat lagi dalam kemuliaannya. Adam pertama jatuh, Saudara. Adam yang kedua Yesus membuat kita mengalami kemuliaan lagi bersama dengan Tuhan. Itulah yang saya katakan bahwa ketika Tuhan lakukan apa yang jadi bagiannya, kita mengalami yang namanya kemuliaan Tuhan. Dari titik nol Tuhan angkat kita. Jadi jangan putus asa. Maksudnya apa tuh Tuhan kembali ke titik nol itu maksudnya apa? Tuhan bawa kita. Tadi loh agar kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kita hanya pengelola aja. Ya, sebagai pengelola. Bagian kita mengelola tanggung jawab. Saudara diangkat jadi pemimpin itu juga punya tujuan dan tanggung jawab. Menjadi gembala FA itu juga tujuan dan tanggung jawab. Gembala sidang juga punya tujuan dan tanggung jawab. Semua punya tujuannya, itu berkat Tuhan, Saudara. Yang orang lain tidak bisa ngiri. Orang lain tidak bisa minta kalau enggak Tuhan berikan, Saudara. Ya. Yang kedua sadari bahwa kita itu bukan apa-apa. Kembali ke tadi, Saudara. Ya, mungkin di luar gereja Saudara jadi bos, tapi saat Saudara melayani ya sama, Saudara. Hati hamba. Saya pernah katakan di doa pengerja, Saudara, bahwa kita gereja ini enggak butuh pahlawan. Gereja butuh hati hamba. Kadang kita tuh membanggakan prestasi pengalaman pelayan kita. Loh, kowe kudu bangga. Aku dulu gini kan. Siapa yang membangun ini? Siapa yang ngasih alat musik ini? Siapa yang begini-begini? Kita membanggakan prestasi pelayan kita. Kalau dianggap kita marah. Aku kok dilupakan begini. Saudara, tadi loh saya katakan, manusia itu gampang lupa, mudah dilupakan, tidak diingat, Saudara. Itu manusia, kelemahan manusia termasuk saya, Saudara. Makanya saya belajar dari sini, Saudara. Kenapa Tuhan bawa kita kembali ke titik nol? Supaya kita sadar semuanya Tuhan yang bisa membuat kita bisa. Next. Dalam Zakaria pasal yang keempat. Ini ayat yang terus berbicara kepada saya, Saudara. Ini ayat yang terus menjadi rema dalam kehidupan saya, Saudara. Saya bacakan. Lalu ia berkata, beginilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Ini Zerubabel disuruh bangun bait Allah, Saudara. Tuhan katakan apa? Bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kamu akan berhasil karena rohku. Walaupun kamu berjumlah sedikit
dan lemah. Asal hidup kita disertai Tuhan, mau bagaimanapun di depan kita, kita aman, saudara. Asal kita benar, kita dibela oleh Tuhan, saudara. Tidak usah kita lapor, Pak, tolong saya, ini Pak, saya difitnah misalnya gitu. Lapor, saudara mungkin dalam keluarga, suka laporan, bojoku ngaploki aku, lapor Pak, lapor Mah, tidak usah, saudara. Asal sudah hidupnya benar, Tuhan bela, saudara. Masalahnya kita enggak benar. Ada istilah benar, takut karena salah. Benar, berani karena apa? Benar. Saudara benar akan dibela oleh Tuhan, saudara. Ayat ini mengatakan kamu meskipun sedikit jumlahmu, lemah, kamu akan berhasil karena rohku, bukan karena pengalamanmu, kekuatanmu. Enggak ini, saudara. Roh Kudus, kita kemarin memperingati kenaikan pencurahan Roh Kudus. Saudara harusnya saudara bangga disertai Roh Kudus. Oh, aku bangga, meskipun aku dunia menolak aku punya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberdayakan kekuatanku, memberdayakan kemampuanku. Itu harusnya kita bangga, saudara. Ya, saya ingat, saudara, pada waktu Daud, ya, dia punya niat baik. Niat baiknya apa? Suatu ketika Daud ngomong sama Nabi Nathan, Nathan, ya, bilang gini, aku ini loh jadi raja. Wong tempatku, istanaku loh dari kayu Lebanon, kayu yang megah. Lah mosok bait Allah kok cuma di tenda. Daud itu kalau saya tanya pada saudara, benar enggak, saudara? Dia punya enggak, maksudnya punya niat yang baik enggak? Tulus enggak? Mosok bait Allah kok di tenda, sedangkan istanaku megahnya gini. Aku mau membangun istana. Saudara, niatnya Daud tulus. Dia punya dana, kaya, Daud ini kaya. Dia punya posisi yang mendukung raja kok. Tapi suatu ketika Tuhan berkata, bukan kamu yang membangun, tetapi apa? Salomo anakmu. Daud marah apa enggak? Daud enggak marah. Saudara nanti baca di 1 Tawarik pasal yang ke-28. Yang luar biasa, Daud ini tidak memaksakan kehendaknya. Dia tunduk pada kehendak Tuhan. Dia mau mengubur ambisi pribadinya. Nathan katakan, bukan kamu yang membangun bait Salomo, membangun istana bait Allah, tapi anakmu yang namanya Salomo. Saudara nanti buka dalam 1 Tawarik 28. Ya, kata kehendak. Saudara, seringkali kita memaksakan kehendak kita. Ya, kehendak itu telema, saudara. Saudara bisa buka di Sabda itu ada. Kata telema itu artinya gitu. Kehendak Tuhan yang lebih disukai. Daud ngerti, dia kehendak Tuhan aja lah yang lebih disukai Daud. Dia enggak merasa, wah aku punya kekayaan, aku kan raja, aku bisa bangun, aku kan punya pengaruh. Tapi Daud enggak memaksakan kehendaknya, dia mengubur ambisi pribadinya. Bukan kamu yang membangun, tapi Salomo. Ini yang saya katakan kedewasaan rohani, saudara. Lebih menyukai apa yang Tuhan mau daripada apa yang kita mau. Ini Daud, saudara. Mari kita seringkali kan gini, saudara. Kita bergumul seringkali, pergumulan kita kan bukan, oh jahat, itu baik. Enggak, tapi seringkali pergumulan kita itu apa? Maunya saya atau maunya Tuhan. Benar enggak, saudara? Nah, ini kan ini Tuhan, tapi kan ini kan gini, maunya kita, memaksakan kita. Enggak bisa Tuhan, ini kan gini, wes aku enggak mau sama dia. Misalnya dalam keluarga, saudara. Ya, mari saudara, dari sini kita belajar. Saya merenungkan bagaimana Daud. Ya, dia dewasa dalam hal rohani. Ya, dia enggak suka. Pikiranku kan bener toh, aku kan mau bangun istana. Mosok kamu Tuhanku enggak berkenan. Nah, ini kembali ke asumsi tadi, saudara. Ya, orang tuh suka bermain dalam area asumsi, itu bahaya, saudara. Belum tentu yang sudah asumsikan itu benar. Dari awal saya dalam doa pengerja katakan hati-hati dengan asumsi. Ya, doa pengerja datang kan, yang pengerja, hati-hati dengan asumsi. Ingat, saudara, awal 2 bulan yang lalu dalam doa pengerja. Itu bisa merusak pekerjaan Tuhan, merusak keluargamu, merusak hubungan mungkin suami istri. Ingat 1 Korintus orang jemaatnya punya karunia yang banyak, semua ada di Korintus. Tetapi Paulus katakan kamu ini masih gampang berselisih, suka iri hati, terjadi perpecahan. Kamu kanak-kanak dari dulu sampai sekarang sama Samirawon, saudara, bukan Samirawon, Samimawon, saudara. Ya, itu Paulus katakan jemaat Korintus, padahal karunianya lengkap, semuanya ada. Tapi perselisihan,
iri hati, mementingkan diri sendiri itu ada dalam Korintus, saudara. Terus sebab itu mari, saudara, dari poin yang ini, saudara, kita cek hati nurani kita, saudara. Tadi saya katakan toh, seringkali sebelumnya. Seringkali pergumulan kita bukan tentang yang jahat atau yang baik, tapi antara maunya aku atau maunya Tuhan. Iblis itu membisikan, kowe kan iso, kowe kan rojo, kowe kan gini. Tapi Daud enggak. Wes gak. Sekali Nathan bicara, bukan kamu yang bangun, tapi anakmu Salomo. Dia taat. Dan Tuhan tinggikan Daud. Dan seluruh keturunannya. Salomo hebat. Ya, Salomo jadi hikmat yang luar biasa, punya hikmat yang luar biasa. Ayo kita cek hati nurani kita, saudara. Ya, ayo kita belajar cek hati nurani kita. Kita lihat kisah Rasul, apa yang dikatakan Paulus. Kisah 24, ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Saudara, Tuhan itu berbicara lewat hati, saudara. Makanya firman Tuhan dalam Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah muncul kehidupan. Jagalah hatimu. Kalau hatimu pahit, yang kamu keluarkan juga pahit. Yang menajiskan tuh yang di dalam, yang keluar, saudara. Bukan yang luar masuk, tapi yang dari dalam keluar tuh yang menajiskan, saudara. Jagalah hatimu. Makanya Paulus katakan, aku melayani, berusaha untuk punya hidup dalam hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Satu, saya ingat contohnya peristiwa yang lainnya, Daud. Suatu ketika Daud menghitung, saudara, karena dia menangan toh. Daud kan menangan, tidak pernah kalah. Daud bicara sama panglimanya, Yoab. Dia bilang gini, coba hitung hitung rakyatku berapa. Itu ternyata di hadapan Tuhan itu jahat, saudara. Daud mengadakan sensus. Karena dia merasa aku menangan kok raja, gak tahu kalah. Suatu ketika dia ngomong sama Yoab panglimanya, coba hitung. Tapi Yoab itu sudah memperingatkan dulu. Daud, kamu ngitung ini sama Tuhan marah loh. Tapi Daud apa? Enggak. Ya karena raja ya panglimanya takut. Dihitung sudah. Dan benar sudah Tuhan menghukum Daud. Dikasih 3 pilihan. Kamu tak kasih 3 pilihan. Yang pertama 3 tahun akan terjadi kelaparan. Yang kedua apa? 3 bulan kamu akan dikejar musuh. 3 hari kamu akan ada wabah. Sampar. Saudara nanti buka di Tawar 21 kalau nggak salah. Ya. Dia merasa bangga, hitung kabeh rakyatku. Aku kan berhasil. Nah ini sukses. Benar saudara, Tuhan marah. Dikasih 3 pilihan. Ayo pilih 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, 3 hari kena wabah penyakit. Daud katakan apa? Wes aku milih di tangan Tuhan aja. 3 hari mengalami wabah penyakit. Banyak yang mati, 70.000 orang mati. Hati-hati dengan kebanggaan kita, saudara. Pride itu, saudara. Hati-hati. Ya. Semua hanya tempelan. Ya. Jadilah diri kita apa adanya di hadapan Tuhan dan manusia, saudara. Ya. Yang kedua tuh, saya tidak lanjutkan, saudara. Ya. Poin yang pertama aja. Ya. Karena waktunya juga sudah lebih dari 1 jam, lebih 5 menit. Saya mau belajar taat dengan waktu, saudara. Ya. Coba 2 aja, satu lagi. Kapan manusia itu kembali ke titik nol? Yang kedua, saudara. Saat apa, saudara? Next. Saat kehilangan, saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Semua boleh hilang, saudara. Tapi hanya satu yang tidak boleh hilang, yaitu Allah sendiri, saudara. Sekalipun semuanya boleh hilang, tetapi Allah itu yang jadi bagian kita. Permanen, tidak bisa hilang, saudara. Ya, ratapan, saudara. Saudara tahu, ratapan. Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Yeremia menyaksikan sendiri bagaimana bait Allah dihancurkan. Tembok-tembok diruntuhkan semua. Orang Israel ditawan semua di Babel. Dia menyaksikan sendiri bagaimana nasib rakyatnya. Makanya dia tulis di dalam kitab ratapan, semuanya ratapan semua, nangis semua. Yeremia. Dia tidak sampai hati, kenapa toh bangsaku kok sampai ditawan. Ya karena ulahnya sendiri dia berdosa. Kenapa toh kok sampai bait Allah itu dihancurkan. Itu kan kebanggaan Yerusalem, kebanggaan Israel pada waktu itu. Dia menangis, dia tulis dalam kitab ratapan, saudara.
Tetapi dia katakan apa? Coba kita lihat Ratapan 3 ayat 21. Ratapan cepat ya, Ratapan 3 ayat 21. Kita Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dikatakan apa? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Bukan memperhatikan yang lainnya. Dia katakan apa? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, semua boleh hilang. Tapi Yeremia percaya bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Itu yang dikatakan Tuhanlah menjadi bagianku. Saya tidak tahu mungkin hari ini apa yang jadi kehilangan saudara. Sehingga sudah merasa aku ini dalam titik nol. Sudah tidak ada siapa-siapa yang aku harapkan. Suamiku tidak bisa aku harapkan, istriku tidak bisa aku harapkan, anakku tidak bisa aku harapkan, pekerjaanku tidak bisa aku harapkan. Tetapi Tuhan katakan apa? Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap lagi kepada Tuhan. Saudara, jangan kita putus asa saudara. Masih ada pengharapan Tuhan. Selama saudara tetap fokus kepada Tuhan. Karena ingat saudara, kita tuh potretnya Allah, gambar diri Allah. Hidupmu bisa dibaca oleh orang lain. Ya, bisa dikenal, oh ini orang Kristen. Duh kok tahu? Ya dia murah hati kok. Nggak usah saudara ngomong. Orang akan tahu atributmu. Oh ini anak Tuhan. Baik, sopan. Ya, mari saudara pada pagi hari ini buat sejarah hidup kita itu sejarah yang baik. Ya, apa yang kita buat jahat atau baik itu merupakan sebuah sejarah yang nggak bisa pernah hilang. Ya, jaga hidup kita, jaga sikap kita. Orang boleh melupakan perkataan saudara, tetapi orang akan ingat perbuatan kita. Saudara. Apapun yang kita buat di masa lalu, tadi firman Tuhan katakan apa? Aku tidak mengingat-ingat masa lalu, zaman purbakala. Itu sejarah yang tidak pernah hilang dalam hidup kita. Mari kita buat sejarah yang baik, ya menang terhadap diri sendiri, bisa menguasai diri, termasuk menahan diri. Ya apapun yang kita buat jahat atau baik, itu sejarah yang nggak bisa kita hilang, saudara. Ya, jangan sampai yang poin yang kedua ini ya, sejarah hidup kita itu sejarah kekalahan, sejarah kemarahan yang menimbulkan aib bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Ya, mempermalukan keluarga. Mungkin kejahatan saudara, mungkin saudara korupsi, mencuri, mungkin saudara ngamplengi bojo. Ada loh saudara di YouTube itu ada hamba Tuhan ngamplengi bojonya saudara. Ngaploki sampai viral saudara. Itu enggak pernah hilang seumur hidup saudara. Ya, mari kita bikin sejarah kemenangan demi kemenangan saudara. Ya, kemuliaan demi kemuliaan, anugerah demi anugerah. Bukan gagal demi kegagalan, jahat demi kejahatan saudara. Ya, asal kita bertobat seperti tadi pemazmur tadi. Ketika aku datang ke hadirat Tuhan, aku melihat kesudahan mereka. Ya, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan angkat, Tuhan tuntun dan Tuhan bawa kembali dalam kemuliaannya. Yang terakhir kita akan baca, saudara. Saya undang pelayan musik, ya. Ayat yang Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Efesus 4:17, Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17, dikatakan apa? Kenakan manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan. Janganlah hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Garis bawahi tidak mengenal Allah. Saudara, jangan sampai hidup kita jauh dari Tuhan. Orang yang dalam titik nol itu jauh dari Tuhan. Ya, jauh daripadamu. Mazmur tadi katakan apa? Ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Saudara, jauh daripada Tuhan itu akan binasa. Dikatakan apa? Ayo kita jangan sampai seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah itu apa? Contohnya apa? Di sini dikatakan apa? Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-15. 17, maaf. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan apa? Orang yang enggak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia. Kemudian apa? Pengertiannya gelap. Apalagi jauh dari persekutuan dengan Allah.
Jauh, putus hubungan dengan Tuhan, putus. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, bodoh ini bukan stupid secara IQ, tapi apa? Foolishness. Foolishness itu saya terjemahkan tuh bebal. Saudara. Orang bebal itu kan dikasih tahu sampai muruh, misalnya bahasanya itu muruh. Dikandani gak iso, pancet itu bebal. Saudara. Ini dikatakan tadi, mereka dalam kedegilan hatinya. Degil hati. Terus apa lagi? Ayat yang ke-19. Perasaan mereka tumpul. Orang yang tidak mengenal Allah itu pikirannya tumpul. Saudara, kalau pisau tumpul itu nggak bisa dipakai, saudara. Artinya hati kita kalau tumpul, nggak peka lagi akan suara Tuhan, perasaan kita mati. Nggak tahu malu itu perasaannya mati, saudara. Orang yang nggak tahu malu itu perasaannya mati. Ya, hawa nafsunya kuat. Dikatakan tadi ini ada ayat yang terakhir, dikatakan apa ini? Segala macam kecemaran, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini bicara soal hawa nafsu. Banyak orang hari ini nafsunya jahat, saudara. Nafsunya nggak terkontrol. Selalu pengen aja, saudara. Selalu ingin apa, saudara. Nggak puas dengan matanya, nggak puas dengan mulutnya, nggak puas dengan hatinya. Selalu aja, saudara. Padahal sudah cukup, pengen aja, saudara. Oleh sebab itu dikatakan Kolose 3. Ayo kita buka sama dengan saya. Kolose pasal yang ketiga. Dikatakan apa? Yang kelima. Kolose 3 yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu apa? Percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu apa yang dibuang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kuncinya matikan, buang dan tanggalkan, saudara. Kalau sudah baca ayat Kolose tadi ini, cari, dikatakan tadi apa? Matikanlah dalam dirimu. Apa yang kita matikan, saudara? Kemarahan kita, fitnah, kata-kata yang kotor, kata-kata yang pedas, yang menyakitkan, ya, yang menguasai kita, hawa nafsu kita, tidak puas dengan diri kita, saudara. Ya, serakah itu kita matikan, saudara. Kalau enggak kita matikan, kita yang mati, saudara, rohani kita. Makanya matikan, buang. Ini ada kata-kata buang, membuang, ayat yang ke-8. Buanglah semuanya ini, buang. Terus apa? Menanggalkan manusia lama menjadi manusia yang baru. Tanggalkan itu, saudara. Ya, saudara, waktu saya baca kitab Zakaria, Zerubabel diperlihatkan, kalau nggak salah Zakaria 3, diperlihatkan imam besar Yosua. Dia memakai pakaian yang kotor, saudara. Kemudian Tuhan katakan lepas baju yang kotor itu. Kalau enggak kamu lepas, kamu tidak akan dipakai di rumah Tuhan. Mari, saudara, kita mau tanggalkan pakaian-pakaian kita yang kotor tadi, saudara. Yang najis tadi, keserakan tadi, geram, fitnah. Kita tanggalkan, kita buang jauh-jauh. Supaya hidup kita dipakai Tuhan seperti imam besar Yosua. Saudara, nanti buka Zakaria pasal yang ketiga. Zerubabel diperlihatkan sama Tuhan. Lihat imam, saudara. Imam besar yang dalam bait Allah, saudara. Ya, yang mempersembahkan korban. Dia memakai pakaian yang kotor. Sehingga Tuhan gak pakai dia. Dan ketika dia buang pakaiannya, bahkan dia pakai serban yang baru, pikirannya yang baru, saudara. Tuhan pakai dia sebagai pengurus rumah Allah yang diperkenan oleh Tuhan. Mari, saudara, pagi hari ini bukti Roh Kudus bekerja. Bukan hanya saudara nangis ya saat beribadah, tapi perubahan hidup setelah ibadah. Saudara, di ibadah ini saudara baik-baik saja. Pernah kan saya kasih guyonan ya. Harusnya asar itu kasih salam itu ketika pulang, selamat beribadah. Beribadah itu sesungguhnya ya di luar, saudara. Benar enggak, saudara? Saudara beribadah di luar itu sesungguhnya praktek, saudara. Bagaimana hidup kita sesungguhnya. Nanti asarnya salami ya, selamat beribadah gitu ya di luar, saudara. Ya. Mari
Saya ajak bangkit berdiri, saya akan berdoa aja. Ya, kalau saya main musik nanti tidak ada yang doa. Ya, hari ini itu suatu apa saudara, kepercayaan. Hidup ini kepercayaan, saudara. Saya bisa melayani itu karena kepercayaan, bukan kekuatan saya, bukan kepandaian saya. Ya, saya enjoy saudara dengan hidup saya, saudara. Ya, saya mempersiapkan firman Tuhan itu bukan besok firman Tuhan malam saya percaya, enggak saya. Setiap hari saya persiapan, saudara. Setiap hari saya hubungan dengan Tuhan sehingga Tuhan ingatkan, saya mau kasih tema ini Tuhan. Tuhan ingatkan ini ayat ini. Ya itu pernah kan Pak Gembala sampaikan kan, Pak David pernah sampaikan, tuh, tiba-tiba firman Tuhan tuh langsung ingat. Ini. Jadi firman Tuhan tuh bukan persiapan besok khotbah baru siap sampai pagi, enggak saudara. Setiap hari adalah persiapan bagi saya, saudara. Mari saya ajak bangkit doa pada malam pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, boleh kami terima. Hamba-Mu juga diberkati oleh firman-Mu Bapak. Biarlah umat-Mu pagi hari ini diberkati oleh Engkau sendiri Bapak melalui firman-Mu. Biarlah Tuhan saat kami melalui hari-hari ini kami sedang ada dalam titik nol saudara. Bukan berarti Engkau jahat Bapak. Bukan berarti Engkau menghukum kami Bapak. Tapi kami tahu Tuhan, titik nol itu bukan tanda kami gagal. Tapi titik balik bagaimana kami akan mengalami pemulihan. Akan mengalami kebangunan rohani Tuhan. Dan setelah Tuhan bekerja, Tuhan membangun kembali hidup kami Bapak. Supaya kami bisa selaras dengan kehendak-Mu. Perbaharui pikiran kami, perbaharui hati kami Tuhan. Berikan kami damai sejahtera. Berikan kami Tuhan tetap sukacita Bapak. Meskipun kami sedang mengalami fase mungkin dalam titik nol Bapak. Tetapi itu tempat di mana Tuhan mempersiapkan kami. Untuk kami boleh mengalami next level yang kemudian. Semakin mengalami kemuliaan demi kemuliaan Bapak. Tuhan terima kasih buat karya pemulihan-Mu pagi hari ini Bapak. Buat kami semua Tuhan. Juga hamba-Mu Bapak. Hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu. Tapi setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini, biarlah boleh tertanam dalam hati kami. Dan Engkau yang melaksanakannya firman bagi kehidupan kami masing-masing Bapak. Ajar kami untuk kami tetap terus berkaca Tuhan. Setiap hari lewat firman-Mu Bapak. Supaya hidup kami enggak ngaco Bapak. Supaya hidup kami tidak mengacaukan keluarga kami Bapak. Supaya hidup kami berdampak yang positif Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau baik, Engkau tempat pertolongan kami, perlindungan kami. Engkau persiapkan kami mengalami kuasa dan rancangan-Mu yang hebat Bapak. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu pagi hari ini Bapak. Bila firman ini boleh tertanam dalam hati kami Bapak. Kami menjadi pribadi-pribadi yang diperbaharui. Pribadi-pribadi yang perkasa. Karena Engkau menyertai kami selama-lamanya. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat yang diberkati Tuhan bersama-sama mengatakan amin.